Akhir-akhir ini ramai banget ya berita soal wabah PMK. Duh, jadi kepikiran deh, makan daging kurban bakal kenapa-napa nggak ya? Penyakit ini sih katanya nggak akan menular ke manusia. Tapi emangnya bener ya? Duh, kok tetep parno ya? Eits, sahabat kompas.com, kalian gak perlu parno. Penyakit PMK yang menyerang hewan ternak, terutama sapi, terbukti tidak menular ke manusia. Virus yang ada di sapi tersebut tidak akan membawa dampak buruk bagi tubuh kita. Virus ini akan mati saat sapi telah disembelih dan dimasak. Tapi apakah virus ini bisa dicegah dengan menggunakan vaksin? Lalu, bagaimana cara peternak untuk merawat hewan ternaknya agar tidak terkena virus ini? Dan bagaimana cara mengonsumsi daging yang baik dan benar? Nah, ini dia Dokter Hewan Hendra Mahendra yang lagi bertugas di wilayah Depok. Hari ini pertanyaan kita bakal dijawab nih sama Dokter Hendra. Yuk langsung kita tanya-tanya. Penyakit mulut dan kuku, virus mulut dan kuku itu tidak menular ke manusia. Tidak menular ke manusia, daging, susu dan semuanya juga itu aman untuk dikonsumsi. Yang kita khawatirkan ini hanya di ranah untuk peternakannya aja. Jadi menularnya antar ternak. Kalau untuk ke manusia dia bukan penyakit zoonosis, jadi bukan penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Sah, memang sah. Nah, karena kewaspadaan PMK aja di fatwa MUI mengeluarkan fatwa. Itu juga udah dikoordinasikan dengan ahli-ahli juga. Makanya kan salah satu caranya kan stamping out sebenarnya. Stamping out itu dengan pemotongan pemusnahan gitu kan. Untuk sekarang mungkin lebih diketatkan biosecurity-nya. Biosecurity itu apa sih? Jadi pertama lalu lintas ternak yang dikurangin, bahkan dihentikan lah untuk sementara, karena kan di beberapa daerah udah terkena, kita stop dulu untuk peternakannya ya. Jadi maintenance yang ada di sini. Yang kedua tingkat penyemprotan kandang, pemberian desinfektan, terus lalu lintas hewan, lalu lintas tamu juga dikurangin. Itu yang biosecurity-nya. Yang kedua ya sama tingkat pemberian pakan yang teratur, juga pemberian vitamin. Itu aja sih udah, pemberian vitamin. Kan kalau virus itu kan nggak ada obatnya ya. Pencegahannya dengan vaksin. Salah satunya ya selain dengan vaksin juga dengan tingkat nutrisi pada sapi-sapi, pemberian pakan, vitamin dan lain-lain. Wah, ternyata virus itu nggak menular ke manusia ya, sahabat kompas.com. Ternyata pemerintah juga sudah menyiapkan vaksin untuk hewan-hewan yang terjangkit PMK loh. Emangnya benar? Vaksin udah mulai ada. Beberapa kabupaten kota udah melaksanakan vaksinasi, cuman diprioritaskan untuk sapi-sapi yang perah, terus sapi-sapi yang untuk bakalan kurban nanti gitu. Tapi kalau untuk kurban sekarang kan belum bisa karena mau dipotong kan istilahnya gitu. Nah, karena udah terjawab nih pertanyaan kita seputar virus PMK. Kalau soal cara mengonsumsinya gimana ya? Nah, di sini Dokter Hendra bakal kasih tips mengolah dan mengonsumsi daging sapi yang baik untuk sahabat kompas.com. Yuk simak bareng-bareng. Karena mungkin masyarakat sekarang dikhawatirkan dari adanya PMK itu, yang pasti kan pembelian sapi potong itu dari RPH ya, dipotong di RPH, karena di RPH mungkin udah ada dokter hewannya juga yang mengontrol dan yang mengevaluasi apakah ada gejala penyakit PMK atau enggak. Mungkin kalau kita mau mengolah daging
cukup matang dalam bentuk matang, maksudnya mau direbus, mau digoreng ataupun mau dikukus itu silahkan. Itu dengan asumsi seperti itu udah bisa mematikan dari virus PMK tersebut. Jadi sebenarnya daging sapi yang terkena virus PMK itu sebenarnya aman untuk dikonsumsi, apalagi dengan proses perebusan, proses pematangan dan pemasakan. Intinya masyarakat jangan panik lah istilahnya. Nah, sahabat kompas.com, itu tadi perbincangan kita sama dokter hewan. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau mau makan daging sapi karena wabah PMK ini tidak menular kepada manusia. Betul. Dan virusnya ini juga akan langsung mati ketika 24 sapi jam langsung disembelih. Benar. Dan langsung hilang dari tubuh kita setelah 24 jam. Betul banget. Tapi kalian memang harus memasak daging sapi ini sampai matang ya. Jangan lupa. Karena biar aman gak sih? Betul banget. Dan buat para pedagang sapi jangan lupa untuk memperhatikan kesehatan dari lingkungan peternakan juga. Benar. Jangan lupa ngasih vitamin dan juga vaksinasi. Begitu. Nah, sobat kompas.com, mungkin segitu dulu yang bisa kita sampaikan ya. Kalau misalkan kalian ada mau tanya lagi, langsung aja di kolom komentar gitu. Aku Yoyo, Aku Stella. kami undur diri. Saksikan informasi menarik lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia. Dadah.